Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakia Wildan dari jurusan TRKJ di Politeknik IDN. Nah, saat ini saya akan membuat video tentang OSI layer. Nah, OSI layer itu apa sih? Nah, OSI layer itu memiliki kepanjangan yaitu Open System Interconnection, atau kita singkat saja ya menjadi OSI layer agar mudah, adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization or ISO ya bisa kita sebut, di Eropa tahun 1977. Nah, sebelum adanya OSI nih, OSI layer atau TCP/IP juga, sistem jaringan sangat tergantung pada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda. Nah, kenapa sih dibuat OSI layer ini? Nah, jadi sebelum adanya OSI layer, antar vendor satu dengan vendor yang lain itu memiliki kebijakan yang berbeda atau standar yang berbeda dalam networking ini. Nah, jadi dibuatlah OSI layer dan TCP/IP agar vendor satu dengan yang lainnya bisa terhubung seperti itu. Jadi standarnya sama. Nah, di sini saya mau membahas secara singkat ya. OSI layer ini, sejarah OSI layernya. Nah, tadi yang seperti saya katakan, sebelum adanya OSI layer, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh vendor tersebut. Ya, ini membuat banyaknya protokol yang ada, meski masih berada dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam komunikasi, ya, karena tadi standarnya beda. Jadi susah untuk komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan atau protokol yang berbeda. Maka, sekitar akhir tahun 70-an, digagaslah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Nah, makanya dibuat TCP/IP dan OSI layer ini. Seperti itu. Nah, sementara nih ya, salah satu project yang digarap oleh ISO ini ya, International Standardization Organization tadi, yang buat OSI layer, itu SSITT, konsultan komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Nah, menghasilkan konsep yang menarik, sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada 1983. Nah, OSI layer sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Seperti itu sejarah singkatnya. Nah, kita udah ngebahas sejarah singkat, sekarang kita akan ngebahas layer yang ada di OSI layer ini ya. Ada 7 atau 8 ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu sekaligus cara kerjanya. Ya. Jadi, saya akan menjelaskan dari physical layer terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, seperti kita lihat, ini agak saya bahas dari bawah ya, karena memang sebenarnya bisa dari bawah atau dari atas, tergantung dia penerima atau pengirim seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah lapisan fisik atau physical layer nih. Kalau di sini itu benar-benar physical layer. Ya, kita bacanya dari bawah. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransfer bit-bit data antara perangkat. Nah, ini tuh berhubungan dengan aspek fisik dari transmisi si datanya ini, seperti kabel, konektor, dan sinyal fisik. Sinyal fisik itu kayaknya wifi ya guys. Nah, layer frame itu ada encoding ya, yang bitnya itu 101000 yang kayak gitu, ada signaling ya, sinyal dan medianya. Nah, media transmisi seperti ya contohnya itu ada kabel serat optik ya, fiber optik, dan gelombang radio. Pengaturan tegangan, frekuensi, dan modulasi sinyal untuk transmisi data. Jadi transmisi data itu banyak ya yang bisa ditransmisi data, UTP atau wireless atau wired gitu ya. Nah, abis itu kemudian konsepnya itu seperti bandwidth, output, dan latensi yang mempengaruhi kinerja fisik jaringan. Nah, lapisan ketiga itu ada lapisan lapisan kedua adalah lapisan data atau data link layer ya. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara dua perangkat di jaringan. Nah, ini di layer ini itu akan memastikan kendala transmisi dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, serta mengontrol akses ke media transmisi ya. Jadi kalau misalnya kabelnya ada kerusakan itu di data linknya berarti. Nah, pengaturan alamat MAC address juga itu mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, untuk kemudian pengaturan algoritma kontrol akses media ya, menggunakan frame data untuk mengelompokkan bit data menjadi unit yang dapat dikelola.
ya. Jadi karena nggak bisa langsung, jadi dia ubah dulu bit yang frame data untuk mengelompokkan bit tadi yang 1000 itu untuk dapat yang dikelola. Kemudian, nah MAC ini adalah sublapisan dari data link ya sebenarnya. Jadi dia emang termasuk ke data link yang bertanggung jawab untuk mengatur akses ke media fisik, menginput pengelolaan alamat MAC untuk unik untuk setiap perangkat dalam jaringan dan implementasi mekanisme kontrol akses media seperti itu. Nah ini data link layer itu agak pusing juga ya guys. Kemudian yang lapisan ketiga ya, ada network layer atau lapisan jaringan. Nah, lapisan ini tuh ngapain nih? Lapisan ini menangani rute data melalui jaringan tersebut, menjadikan fungsi-fungsi seperti pengelamatan, pengiriman paket, serta rute data melalui jaringan. Nah, jadi ini pengaturan menggunakan alamat IP itu di sini nih, di network ini, ya. Kemudian algoritma routing untuk menentukan jalur terbaik juga ada di layer ini. Kemudian menggunakan protokol seperti IP, ICMP, or Internet Control Message Protocol, atau ARP, Address Resolution Protocol, untuk manajemen dan pengoperasian jaringan. Nah, salah satu fungsi dari network layer ini adalah mengatur alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dan jaringan dalam jaringan. Ya, jadi dia ketahuan yang mana nih IP address-nya satu-satu. Pada lapisan ini, jaringan menggunakan protokol routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber ketujuan melalui jaringan. Jadi kalau misalnya tadi pengamatan IP itu dia mana nih yang paling terbaik. Nah, kalau misalnya pengiriman data itu memang dia sudah jalan untuk ke tempat yang memang tadi paling baik di network ini, sudah dipilih oleh network ini. Oh, ini A paling baik nih. Oh, yaudah pengiriman data ke A berarti seperti itu. Nah, dari sumber ketujuan melalui jaringan. Nah, protokol routing seperti RIP or Routing Information Protocol atau OSPF, Open Shortest Path Fetish, and BGP Border Gateway Protocol digunakan untuk mengatur pengiriman data yang efisien dan andal seperti itu. Kemudian ada lapisan kelima ya. Itu adalah lapisan network ya, network layer. Nah, lapisan ini tuh yang menyediakan layanan end-to-end untuk mentransfer data antara host-host pada jaringan. Nah, ini memecah menjadi segmen-segmen yang mengatur transmisi yang andal dan mengendalikan aliran data. Nah, di sini nih ada penggunaan protokol seperti TCP. Nah, TCP itu apa sih? Transmission dia tuh. Dan UDP, User Data Ground Protocol, untuk pengiriman data. Nah, ini saya akan bahas sedikit saja ya tentang TCP dan UDP. Nah, kalau misalnya TCP itu dia itu akan memastikan paket data untuk mencapai ketujuan itu benar-benar 100% sama. Nah, kalau UDP itu enggak. Nah, makanya UDP itu biasanya dipakai untuk live streaming yang kayak ya udahlah yang penting ada. Mau itu gambarnya runyek, kagak bisa kebaca, nggak apa-apa, yang penting ada, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pengaturan algoritma pengontrolan aliran, pengendalian kesalahan, dan pemecahan masalah, seperti itu ya. Nah, yang ke-6 ini bukan ya? Yang kelima ya, ada session layer. Nah, session layer itu apa sih? Nah, lapisan ini memungkinkan dua perangkat untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan dialog dan sinkronisasi. Nah, gunanya apa? Pengaturan dan pengelolaan sesi komunikasi antara aplikasi yang berbeda pada perangkat yang berbeda. Kedua, pemantauan dan penanganan permintaan dan respon antara perangkat. Ketiga, penggunaan protokol seperti SBM or Server Message Block dan Net Bias Network Basic Input or Output System untuk komunikasi sesi. Selanjutnya ke-6 ada lapisan presentasi ya. Presentation layer. Nah, lapisan ini mengatur format data yang dipertukaran antara aplikasi. Ini mengkapsulasi, menginskripsi, atau mengonversi data ke format yang sesuai untuk transmisi. Nah, ini di lapisan presentation layer ini ya. Nah, ini gunanya itu konversi data dari format yang dimengerti oleh aplikasi ke format yang dapat ditransmisikan di jaringan. Sebaliknya, jadi kalau misalnya format itu ya, kalau di jaringan itu nggak bakal bisa
nggak bakal dimengerti oleh aplikasi ya. Aplikasi juga nggak ngerti jaringan, makanya ini gunanya presentation layer. Nah dia yang buat istilahnya Google Translate lah ya begitu. Nah yang kedua ada enkripsi data untuk keamanan komunikasi dan kerahasiaan. Nah di sini ya supaya nggak gampang dihack ya. Kompresi data untuk mengurangi ukuran data yang dikirimkan melalui jaringan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Penanganan karakteristik khusus seperti karakter khusus, format teks, dan representasi gambar. Yang ketujuh ya merupakan lapisan terakhir yaitu application layer. Nah, lapisan ini merupakan titik akses untuk aplikasi pengguna. Nah, jadi tampilan-tampilan yang biasa kita lihat itu application layer namanya. Ini menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses jaringan dan layanan jaringan seperti web browsing, email, dan transfer file. Jadi, kalau tadi presentasi itu dia supaya jaringan dan aplikasi ini dapat saling mengerti. Kalau aplikasi layer kan nggak mungkin kita baca yang dimengerti jaringan, nggak ngerti ya angka semua. Makanya pas aplikasi layer ini sesuatu yang memang dapat dimengerti oleh manusia. Nah, seperti penggunaan protokol aplikasi seperti HTTP atau HTTPS ya, Hypertext Transfer Protocol, or FTP File Transfer Protocol, or SMTP Simple Mail Transfer Protocol, dan DNS ya, Domain Name System untuk berbagai tujuan, menyediakan layanan seperti pengiriman email, transfer file, akses web, dan komunikasi pesan instan. Yang terakhir, penggunaan aplikasi dan perangkat lunak yang memanfaatkan perangkat jaringan untuk berbagai keperluan, mulai dari bisnis hingga hiburan. Nah, model OSI layer ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami komunikasi dalam jaringan komputer dengan membaginya menjadi lapisan-lapisan yang terpisah, masing-masing dengan tanggung jawab yang spesifik, memudahkan pemahaman tentang bagaimana data ditransmisikan, proses, dan diterima di seluruh jaringan. Jadi tadi kita sudah bahas cara kerjanya gimana masing-masing dari setiap layer dan apa sih fungsi dari setiap layer itu. Oke, saya rasa cukup sekian karena sudah lumayan panjang juga videonya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.